coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit. Lusa coba izin terlambat. Bilang saja kau celaka sedikit. Habiskan cutimu sebelum bisa. I know you're scared but it's totally fine. Karena kau bukan mesin assembly line. Lihat promo liburan baby that's the sign. Oh karena ku tahu kalimat itu ada di ujung mulutmu. Oh karena kau tahu tak mau lakukan itu seumur hidupmu. Lakukan apa yang kau mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Pak. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Baik. Apakah Anda semua ada sarapan tadi pagi di rumah sebelum berangkat ke sekolah? Alhamdulillah bagus. Selanjutnya absensi kita. Ada yang tidak hadir? Siapa itu? Ramadan. Mana ada? Tidak dilakukan. Baiklah Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa untuk hari ini? Saya Pak. Pada istri, silakan. Dari pembacaan doa yang telah semua baca tadi, semoga pembelajaran kita sampai akhir nanti dapat berjalan secara lancar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita buka sedikit terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kita belajar pada hari ini. Baiklah, kita mulai sedikitnya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Berhenti fokus, berhenti fokus, berhenti fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Bagus, berjalan semua. Silakan duduk kembali. Anak bapak semua, Bapak akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Mari disimak ya videonya. Ya Pak.
Baiklah, setelah ditampilkan video tadi, itu akan membentuk dua kelompok. Silahkan diberi dua. Baiklah, ibu akan memberikan satu pertanyaan dan nanti akan didiskusikan di kelompok. Silahkan dicatat pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu, apakah orang yang berulang kali melakukan dosa masih bisa mendapatkan ampunan Allah? Silakan. Nah, anak sekalian, tadi kan sudah dikasih pertanyaan sama guru sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke proyek yang akan kita laksanakan pada saat ini. Nah, proyek yang akan kita laksanakan pada hari ini yaitu membuat main NFT. Nah, Bapak dan Ibu sudah beberapa kertas untuk anak sekalian berkelompoknya. Nanti setelah ini kalian bikin main NFT yang berkaitan dengan materi kita tadi yaitu tobat. Sekaligus yang bersambung dengan pertanyaan dari sebelumnya. Paham nggak saya? Nah, ini. Pada yang ingin bertanya? Tidak. Oke. Semua, karena presentasi akan dilaksanakan pada hari ini dan akan dipresentasikan hari ini juga, maka anak semua harus menyelesaikannya dengan tepat waktu yang telah ibu tentukan waktunya tadi. Silakan anak-anak ibu mengerjakannya secara berkelompok dan secara kompak agar hasilnya menjadi maksimal. Baik, anak-anak Bapak, apakah semua paham atau ada kendala dalam mengerjakan tugasnya? Ayo Pak. Yang bagaimana tuan Bapak? Ini Pak. Nah, Ini buatnya ke bawah ini atau ini Pak? ini peraturannya. Dia digaris ke bawah ke atas. Ya, nanti anak Bapak. Gimana? Nanti Pak. Sebelum kita presentasikan hasil diskusi kita, Bapak akan memberikan motivasi kepada anak Bapak. Motivasinya itu setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan pernah melakukan kesalahan. Sebuah kesalahan atau melakukan kesalahan tidaklah akhir dari segala, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertaubat kepada Allah. Karena Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang mau bertobat daripada hamba-hambanya yang merasa dirinya benar. Baik, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membaca Sayyidul Istighfar. Apakah anak-anak Bapak tahu apa itu Sayyidul Istighfar? Sayyidul Istighfar adalah istighfar yang membuat hati kita menjadi lebih tenang dan jiwa kita lebih ikhlas dan kemauan untuk memperbaiki diri dari sebuah kesalahan. Baik, sekian. Ya, apakah anak-anak sudah selesai semua tugas NFT-nya? Sudah. Kita coba pilih di kelompok ini dulu. Coba dipresentasikan mesin NFT-nya. Kalau saya perwakilan dari kelompok satu akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi. Pertanyaannya, apakah dosa yang kalian kita lakukan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dosa yang berkali-kali kita lakukan bisa diampuni, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, itu dengan cara membaca istighfar kepada dia dan sore hari. Dan berarti kita akan melakukan kesalahan itu lagi. Baik, itu dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya kelompok yang kedua, presentasikan dengan hasilnya. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu pertanyaannya, apakah dosa yang dilakukan berkali-kali bisa diampuni oleh Allah? Jawabannya yaitu
bisa dosa yang dilakukan berkali-kali tak bisa diampuni oleh Allah jika seseorang benar-benar bertaubat dengan tulus. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang serta tidak menyukai hambanya yang berputus asa dari rahmat-Nya. Sekian presentasi dari Bapak. Baik. Sekarang dari aku semua. Nah, baik anak Bapak semuanya. Jadi begitulah materi kita hari ini tentang seorang pendosa yang sangat gemar melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terdapat juga pada surat apa tadi? Al-Zumar ya? 53 ayat benar. Di situ sudah dijelaskan, jangan putus asa ketika engkau telah melakukan dosa besar, karena amanah Allah itu selalu luas. Nah, sampai di sini materi yang Bapak berikan kepada anak Bapak semuanya. Besok kita sambung dengan materi baru. Nah, jangan terlambat ya anak semuanya. Iya, Pak. Ya. Oke. Baik Anda, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan satu buah SPK. Pada Anda semuanya, silakan untuk berdiri. Baik. Baik.